Udah pintar, iya? Hmm? Kamu itu cuma bawahan. Selamat siang, Pak Kades. Pak Geri, selamat siang. Gimana? Apa kabar? Kabar baik. Duduk. Gimana, Pak Geri, gimana? Pak Kades, bagaimana urusan tanah di sebelah? Soal itu mah, Pak, sebenarnya gampang, Pak. Nggak ada yang susah. Cuman ya itu, Pak. Yang penting mah obat merahnya. Pak Kades tidak usah takut. Sudah saya siapkan dari jauh-jauh hari. Ini, Pak. Iya, Pak. Kalau ada obat merah ini, semuanya lancar, Pak. Tenang, gampang. Ngapain kamu? Pergi. Pak Geri, gini, kalau masalah tanah itu, kasih saya waktu sebulan lah. Bulan depan, semuanya beres. Saya percaya dengan Pak Kades. Bapak Asep. Ya, Pak. Bapak Komar. Ya, Pak. Ini nggak salah ini, Pak. Bantuan dari pemerintah kan 300.000, Pak. Masa kami cuma terima 250.000, Pak? Iya nih Pak, ini benar-benar keterlaluan. Masa biaya pemotongnya gede banget? Nggak bisa begini dong, Pak. Kita ini udah susah. Jangan dibikin susah lagi dong. Bapak, Ibu, sabar. Ini sudah kebijakan dari Pak Kades. Beliau yang mengatur semua ini. Dasar Pak Kades tukang makan uang rakyat. Gimana nih, bagaimana? Koruptor, Pak. Pak, saya tinggal dulu ya. Soalnya berapa, Pak? Oke, Pak. Namanya berapa Oke, ini? Pak. Saya pamit. Korupsi. Hei, ada apa ini? Kenapa ribut? Ini kayaknya pembagian nggak bener ini, Pak. Bantuan dari pemerintah kan 300.000, Pak. Masa kami cuma terima 250.000, Pak? Yang bener dong, Pak. Kami ini udah susah, Pak. Jangan bikin susah, Pak. Kalian dengar ya? Dengar. Kalian pikir biaya untuk dana bantuan itu nggak pakai biaya? Hah? Semuanya tuh ada biayanya. Tapi kenapa potongannya begitu besar, Pak Kades? Iya, Betul itu. Ibu, ini sudah peraturannya dari pusat, Ibu. Saya mau harus gimana? Kalian jangan kurang ajar ya di sini. Hormati saya sebagai kepala desa. Kalau kalian tidak terima, keluar! Satu lagi, kalian masih butuh dana bantuan kan? Masih kan? Kalau masih mau, antri! Antri yang teratur! Jangan bikin ribut! Ini kantor saya! Ayo sekarang antri! Urus yang benar! Gembel kamu! Bapak, makanya terima aja. Antri. Siap! Alah lagi gue! Bayar. Kalau bayar. Oke, gue bayar. Tapi gue utang dulu. Utang. Kemarin utang lagi. Tampang doang lo. Saya punya pekerjaan buat kalian. Kalian harus bisa membuat penduduk sebelah melepas tanah mereka. Bagaimana caranya, Pak Kades? Kenapa kamu tanya saya? Percuma saya bayar kalian mahal. Kalau urusan kayak gini, saya juga yang ngurus. Dan satu lagi, saya tidak mau tahu. Paling lambat bulan depan, tanah sebelah harus sudah bisa dibebaskan. Mengerti kalian? Mengerti, Pak? Mengerti, Pak Kades.
Kalau kita makan dari hasil rezeki yang tidak halal, maka makanan yang kita makan itu tidak akan berkah. Rezeki yang haram itu ibarat api yang masuk dalam perut kita. Pak Ustadz, rezeki yang tidak halal itu seperti apa? Rezeki yang tidak halal itu rezeki yang diperoleh dari cara-cara yang tidak baik, Putri. Contohnya, rezeki dari hasil uang mencuri. Rezeki yang diperoleh dari uang riba. Dan rezeki yang diperoleh dari jual beli yang dilarang oleh Allah. Pak Ustadz, kalau korupsi itu termasuk juga uang haram ya Pak Ustadz? Tentu saja, korupsi itu sama dengan mencuri. Mengambil uang dari orang yang bukan haknya. Pak Ustadz, kata orang-orang Pak Kades itu koruptor. Dia itu suka makan uang rakyat. Nah iya Pak Ustadz, bapaknya Jaka juga bilang seperti itu. Kalau Pak Kades itu maling Pak Ustadz. Papaku bukan maling. Papaku bukan koruptor. Papa kamu itu maling, dia itu koruptor. Bukan. Masya Allah. Sudah. Kalian tuh nggak boleh bicara seperti itu. Ingat, haram hukumnya bagi kita yang menyakiti sesama saudara. Sayang, kamu kenapa? Hah? Kok cemberut? Tadi teman-teman Putri bilang kalau papa itu... Itu orang-orang kau yang punya mulut cuma bisa menghina orang aja, nyela orang aja. Sering banget sih orang-orang itu. Kamu tuh apa-apaan? Marah-marah nggak jelas. Apa? Teman-teman aku. Wah, masa mereka bilang perhiasan aku ini anting, kalung, cincin semuanya katanya udah kuno. Mah, gak usah didengerin mereka. Gimana aku nggak dengerin papa? Ini itu menyangkut kehormatan papa. Dan aku ini kan istri kamu. Aduh, pokoknya gini deh Pak ya. Aku maunya papa beliin aku perhiasan yang ada berliannya. Jadi biar Pak matanya mereka itu semuanya melotot lihat aku. Berlian lagi? Iya. Mama amnesia ya? Hah? Baru 2 bulan beli. Sekarang mau beli lagi? Iya papa gitu sih. Beliin dong Pak perhiasan, berlian, biar aku nggak dihina-hina sama teman-teman aku. Terus ya Pak ya, Papa, akhir bulan ini Papa siapin aku 70 juta aja deh. Aku mau traveling sama teman-teman aku ke Jepang, iya Pak? 70 juta? Minta sama temen kamu sana. Papa! Ih, Papa! Atas perhatiannya, Pak, kami mengucapkan banyak terima kasih. Di yayasan kami ini, selain mengelola soal yatim piatu, kami juga mengurus soal zakat, wakaf, dan sodako, Pak. Sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah menjadi donatur tetap kami. Kami tahu, Pak. Untuk itu, perusahaan kami ingin menjadi donatur tetap di yayasan ini. Kami akan memberikan 30 juta rupiah untuk setiap bulannya. Sebagian di yayasan ini dan sebagian lagi silakan Bapak berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Silakan Bapak. Saya terima ya. Atas nama yayasan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya salut sama Pak Rosid. Pak Rosid sebagai kepala desa yang sangat sibuk, tapi masih menyempatkan diri untuk mengurus yayasan ini. Pak, hidup itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Saya hanya ingin mencari hidup yang berkah, Pak. Itu saja. Alhamdulillah.